Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk terus berdiri di dalam Tuhan. Mari sebelum kita baca firman Tuhan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari yang indah ini kami boleh bersama-sama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya mereka yang rindu akan Engkau, dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini, mereka akan diberkati dan diberikan kekuatan dari Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau urapi hamba-Mu, dan dengan pengurapan dari Tuhan akan memberikan pengertian, pemahaman yang jelas tentang pesan-pesan Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, berkata seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu luar biasa, dan mari kita akan bersama-sama melihat dan menangkap pesan Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Saya akan berbicara satu pokok, yaitu atau tema ciri orang yang hidup dalam berkelimpahan. Sekali lagi, ciri orang yang hidup berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ada dua hal yang penting yang kita perlu simak dan kita perlu renungkan bersama agar supaya firman ini akan menjadi kekuatan, bahkan juga memberikan semangat untuk hidup di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, ciri yang pertama yang kita temukan di situ dikatakan ketika kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Perhatikan baik, ketika kita berkecukupan dalam segala sesuatu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari poin yang pertama ini memiliki arti, yaitu rasa cukup. Ya, rasa cukup akan memampukan kita untuk bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan rasa cukup ini akan memberikan kita kekuatan untuk bersyukur, untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sekalipun kondisi situasi yang kurang menyenangkan atau kurang memberikan semangat, tetapi kita percaya lewat firman Tuhan ini akan memberikan kita satu kemampuan yang luar biasa. Bagaimana kita mau berkecukupan kalau di dalam hidup kita tidak pernah merasa cukup atau merasa puas? Nah, ini masalah. Ada begitu banyak orang yang terjebak dengan hal ini. Oleh karena ketidakpuasan, ketidakcukupan, akhirnya berbagai cara dihalalkan. Nah, ini perlu kita hindari. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita bisa merasa cukup, saudara-saudara? Artinya, apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, kita harus sesungguhnya bersyukur, karena lewat pengalaman, lewat kekurangan, lewat persoalan, saudara, kita diajar untuk menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggalkan saya dan saudara. Dia tidak akan membiarkan saya dan saudara. Kita harus yakini bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita dalam banyak hal. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Kita harus belajar menerima hal-hal yang mungkin secara pribadi atau secara keluarga sulit untuk kita terima. Tetapi kita harus percaya bahwa di balik semua persoalan masalah yang kita hadapi, Tuhan tidak tinggal diam.
Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, mari kita belajar untuk berkecukupan dalam segala hal. Dan saya yakin percaya, engkau tidak akan mengalami yang namanya satu hal kehidupan yang hancur ya. Tetapi saya percaya justru kita akan terus bangun dan berdiri di atas iman kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saya menemukan ada begitu banyak orang-orang Kristen yang justru hidup mereka bukan hidup bahagia, bukan hidup sukacita, tetapi dia mengalami ada banyak hal yang membuat mereka tidak memiliki semangat untuk hidup, kecewa, frustrasi, dan tidak sedikit mereka yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Mengapa itu terjadi? Karena mereka meletakkan segala kebutuhan keperluan dengan apa yang mereka anggap bahwa mungkin itu yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika mereka menghadapi sesuatu atau menghadapi kesulitan yang begitu berat, mereka akan bersungut-sungut, mereka akan berkeluh kesah, mereka mulai mempersalahkan si A atau si B oleh karena mereka tidak mendapat apa yang diharapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah sekali-kali mengandalkan apa yang ada di dunia ini, tetapi andalkanlah Tuhan, percaya bahwa Yesus sanggup mencukupkan segala sesuatu. Itu hal yang pertama, Bapak Ibu. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10, kita menemukan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, bahwa firman berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini satu nasihat bagi orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau tidak bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini merupakan firman Tuhan yang cukup keras untuk mereka, untuk kita ketika kita hidup dalam keluh kesah. Dikatakan, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jikalau kita penuhi hidup kita dengan persungutan, keluh kesah, saudara-saudaraku, itu sesuatu yang juga dilarang oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu jangan bersungut-sungut, ya, jangan hidup dalam keluh kesah, tetapi hiduplah di dalam syukur kepada Tuhan. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, yaitu ada orang yang hidupnya berkelebihan. Artinya, saudaraku, ya kalau tadi yang pertama adalah ketika berkecukupan dalam segala sesuatu, yang kedua yaitu orang yang hidupnya berkelebihan. Artinya, Bapak Ibu Saudara, di sini disebut orang yang berkelimpahan. Iya. Yang menjadi persoalan atau masalah, banyak orang Kristen hidupnya lebih cenderung kepada kepentingan pribadi. Dalam hal ini egois. Tidak mau membagi dengan orang lain. Nah, kalau firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 sampai ayat yang pasal 9 ayat 9 dan 15 dikatakan seperti ini. Ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih-benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam berbagai segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena kasih karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ayat-ayat ini ketika saya baca, saya dikuatkan, saya diberikan dorongan semangat untuk terus mengiring Tuhan, melayani, mengasihi dan mencintai Dia. Karena segala sesuatunya Tuhan yang telah melakukan, Tuhan yang telah berbuat, ya, Tuhan juga yang akan menolong saya sampai akhir hidup saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di sini jelas sekali ya, di dalam ayat yang ke-9 kalau kita baca dalam urutan ayat-ayat ini, waduh, banyak berkat yang saya terima, saudaraku. Ya, dikatakan ia membagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara, Dia peduli kepada kita. Dia memberikan dan mengajarkan kita hal-hal yang benar, hal-hal yang dipandang Tuhan itu yang luar biasa. Itu yang kita harus terima dan kita juga harus bagikan kepada orang lain. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita cermati, kita hayati, dan kita gali, maka saya percaya, saudaraku, tidak ada yang namanya rahasia. Tuhan akan nyatakan semuanya itu. Dikatakan Dia menyediakan, luar biasa. Ya, Dia menyediakan apa yang menjadi kebutuhan saya dan saudara. Dia juga akan menyediakan juga kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Waduh, luar biasa saudaraku. Lalu dikatakan yang sebelah, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudaraku, luar biasa. Tidak hanya berkat-berkat rohani, tetapi berkat-berkat jasmani juga diberikan kepada saya dan saudara. Berkat kehidupan untuk orang lain juga, saudara. Nah, ini satu hal yang menarik buat saya. Lalu kemudian, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, perhatikan baik, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Wah, saudara-saudaraku, ini menarik sekali ya. Di dalam ayat 13, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam berbagai segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Luar biasa hasil tahan uji kita, ya, itu akan memberkati orang-orang lain, ya. Siapa saja saudaraku, mereka akan melihat ketaatan kita, mereka akan mengakui pengajaran yang kita terima dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehingga orang lain diberkati. Ayat yang ke-14, sedang di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Wah, luar biasa. Ini menjadi satu kesaksian. Orang akan mengatakan, wah, saudara adalah orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang punya kesaksian hidup yang luar biasa. Di dalam ayat 9 dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang telah terkatakan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Biarlah kiranya firman ini menjadi satu perenungan kita. Jemaat Tuhan, mari kita belajar, ya, belajar untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, orang-orang yang hidup dalam kelimpahan. Saudaraku, kelimpahan bukan hanya berbicara tentang kelimpahan materi, tetapi kelimpahan dalam rohani. Lewat pengalaman kita dengan Tuhan, ya, lewat kehidupan kita dengan Tuhan akan menjadi berkat, jadi saksi bagi orang-orang yang melihat kita, saudara-saudaraku yang dikasihi. Oleh sebab itu mari, biarlah firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan, dorongan buat kita agar supaya berkat ini benar-benar mengalir dalam kehidupan kita, bahkan juga kepada orang lain. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa dan bersyukur. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama. Sekalipun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan beribadah di rumah, biar kiranya Tuhan Yesus menolong mereka, memberkati mereka seperti yang Tuhan kami alami di pagi hari ini. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan, Tuhan Engkau Roh Kudus akan berbicara lebih dalam lagi, memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami untuk lebih mencermati, Tuhan, firman Tuhan. Oleh sebab itu kami rindu agar supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kiranya Engkau berkati keluar masuk mereka. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan dan rencanakan, Tuhan akan buat mereka berhasil. Dan biar kiranya Tuhan mereka terus mengandalkan dan percaya akan Engkau. Kalaupun didapati mereka mengalami persoalan masalah, saat ini Tuhan kami percaya firman-Mu telah menjawab setiap persoalan yang dihadapi. Oleh sebab itu biarlah kiranya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam berkelimpahan di dalam Tuhan, dan mereka mampu jadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.